Dan karena itulah saudaraku, firman Tuhan hari ini menandaskan kepada kita, jangan menjual sesamamu manusia. Saudaraku, itulah yang terjadi di dalam nats ini dan juga di epistel yang sudah kita baca tadi. Yudas menjual Tuhan Yesus yang dia sendiri mengakui tidak punya salah apa-apa. Dia menjual seharga 30 perak. Dia jual kepada para imam-imam kepala dan tua-tua Israel agar Yesus bisa ditangkap oleh mereka. Sementara di epistel tadi kita mendengar saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada para pedagang Midian atau pedagang Ismail seharga 20 sikal perak. Mengapa Yudas tega menjual Tuhan Yesus yang dia katakan tidak bersalah itu? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berita Injil pada minggu ke-13 sesudah Trinitatis hari ini dari kitab Matius pasal 27 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan bila kita masih tetap sehat hingga hari ini. Dan kita mengapresiasi setinggi-tingginya usaha para dokter, usaha para medis, dan teman-teman yang lain yang berada di garda depan untuk menolong, mengobati teman-teman kita korban virus COVID-19 ini. Kita juga mengapresiasi semua usaha, semua pihak untuk pengadaan vaksin dan obat untuk corona ini. Demikian juga mengapresiasi usaha pemerintah untuk memulihkan kesehatan kita, terutama memulihkan ekonomi dan sosial bangsa kita, walaupun terkadang pemerintah kita harus menggunakan cara yang tanda kutip agak keras, agar semua masyarakat ini mau berdisiplin mengikuti protokol kesehatan. Pertanyaannya, mengapa kita mau melakukan semuanya itu? Mengapa pemerintah kita mau melakukan semuanya itu? Jawabnya singkat saudaraku, karena kita menghargai harkat kemanusiaan kita. Secara khusus kita orang-orang Kristen harus mendukung seluruh usaha itu
sebagai cara kita untuk menghargai harkat kemanusiaan kita sebagai ciptaan Tuhan, terutama sebagai umat yang sudah ditebus dengan mahal oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena itulah saudaraku, firman Tuhan hari ini menandaskan kepada kita, jangan menjual sesamamu manusia. Jangan menjual sesamamu manusia. Itulah salah satu isu yang sangat memprihatinkan saat ini, yang menjadi sorotan tema khotbah hari Minggu ini, yaitu perdagangan manusia, human trafficking, yaitu segala bentuk transaksi jual beli terhadap manusia. Ada yang dilakukan dengan ancaman atau dengan penculikan untuk memperoleh keuntungan bagi si pelaku. Dan praktek ini tidak hanya bersifat lokal lagi, tetapi sudah bersifat lintas batas negara. Para korban itu sering dieksploitasi, dijadikan menjadi pelacur atau dijadikan menjadi buruh tanpa upah. Dan menurut sebuah tulisan di Asia Tenggara katanya 70% dari korban praktek penjualan manusia ini adalah perempuan-perempuan di bawah umur. Saudaraku, itulah yang terjadi di dalam nats ini dan juga di epistel yang sudah kita baca tadi. Yudas menjual Tuhan Yesus yang dia sendiri mengakui tidak punya salah apa-apa. Dia menjual seharga 30 perak. Dia jual kepada para imam-imam kepala dan tua-tua Israel agar Yesus bisa ditangkap oleh mereka. Sementara di epistel tadi kita mendengar saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada para pedagang Midian atau pedagang Ismail seharga 20 sikal perak. Saudaraku, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perdagangan manusia, mari sebentar kita mempelajari mengapa Yudas tega menjual Tuhan Yesus yang dia katakan tidak bersalah itu. Padahal dia sudah sekian tahun, sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus hampir 3 tahun. Bahkan Yesus memberi dia tempat yang jabatan yang empuk, yaitu sebagai bendahara kelompok murid-murid. Mengapa? Saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari Yudas ini. Yang pertama, menurut para ahli tafsir, memang Yudas ini hanya sekedar mengikut Yesus. Dia tidak pernah memiliki hubungan pribadi. Dia tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia hanya sekedar ikut-ikutan saja, atau mungkin hanya sekedar numpang tenar. Dia bangga sebagai seorang pengikut Yesus yang digemari banyak orang. Saudaraku, mengikut Yesus tanpa memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, mengikut Yesus tanpa memiliki iman kepada Tuhan Yesus, saudaraku, itu sangat-sangat berbahaya. Ini yang sering kita sebut sebagai Kristen KTP. Namanya Kristen, tetapi tidak memiliki iman. Namanya pengikut Kristus, tetapi tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Perilaku mereka sama sekali tidak sesuai dengan murid Yesus. Bahkan perilaku mereka lebih jahat dari para penjahat. Mereka ini bisa menjadi pengkhianat yang akan menjual Tuhan Yesus demi imannya, yang akan menjual imannya demi imannya. Tidak sedikit orang Kristen, mantan Kristen, yang pindah agama demi jabatan, demi uang, demi hal-hal duniawi, karena mereka hanya bernama Kristen saja. Berbahaya sekali. Yang kedua, saudaraku, Yudas memang orang yang tamak, orang yang rakus akan uang. Kita baca di Yohanes 12 ayat 6 dikatakan, Yesus disebut ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Sama seperti banyak koruptor sekarang, bukan?
Yudas ini menyalahgunakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sebagai seorang penata layan. Mengapa? Karena dia tamak. Dan itu dia gunakan untuk membeli sebidang tanah. Kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 18. Tentang hal ini saudaraku, seorang penafsir menuliskan, andai kata keserakahan adalah alasan tindakan pengkhianatan Yudas ini, maka hal ini merupakan contoh paling mengerikan dalam sejarah akibat cinta uang. Akibat cinta uang, Yudas menjual nyawa seorang anak Allah. Saudaraku, bila ketamakan sudah sempat menguasai diri seseorang, maka istrinya pun akan dijualnya. Seperti yang santer terdengar sekarang. Ada menjual istri, ada yang menjual anak, ada yang menjual harta orang tua, dan lain-lain. Karena ketamakan atau cinta uanglah, maka orang mau melakukan perdagangan manusia. Bahkan disinyalir saudaraku, ada terjadi pembunuhan terhadap anak-anak untuk mengambil organ-organ tubuhnya untuk diperdagangkan kepada orang-orang lain. Pasti itu di pasar gelap. Semuanya itu terjadi karena cinta uang. Karena itulah firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 10 mengingatkan kita. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku, itulah yang harus kita buang. Jangan pernah membiarkan ada di dalam dirimu sedikit pun virus cinta uang itu. Buang, hapus itu dari dalam dirimu. Wabah virus COVID-19 ini sudah membuktikan kepada kita, saudaraku, seberapa banyak pun uang yang kita miliki ternyata tidak bisa melindungi kita dari infeksi corona ini. Karena itu jauhkan dirimu dari virus cinta uang itu. Yang berikutnya saudaraku, penafsir lain mengatakan Yudas mengkhianati Yesus karena pengenalan yang salah. Yudas mengenal Yesus hanyalah sebagai pemimpin politik yang akan memimpin Israel, yang memimpin orang-orang Yahudi untuk memberontak, untuk membebaskan diri dari penjajahan Romawi yang sedang menjajah mereka ketika itu. Dia merasa bahwa Yesus akan segera mendirikan kerajaan Daud, dan dia berharap bahwa dia bisa mendapatkan kedudukan bagus bila kerajaan itu sudah terbentuk. Mudah-mudahan dia bisa menjadi menteri keuangannya, bukan? Karena itulah dia mau menjual Yesus dengan harapan bila Yesus ditangkap, maka Yesus akan segera bertindak, lalu semua orang Yahudi akan bergerak untuk melawan melawan penjajah Romawi. Karena dia tahu Yesus bisa melawan siapapun. Tetapi setelah Yudas melihat bahwa Yesus pasti akan disalibkan, bahwa Yesus akan pasti mati di kayu salib, dia menjadi sadar bahwa pengenalannya seperti itu benar-benar salah. Lalu dia menyesal, lalu dia mengembalikan uang itu, lalu dia bunuh diri. Saudaraku, kita diingatkan, jangan pernah gagal kenal, jangan pernah gagal paham tentang Yesus. Pengenalan kita tentang Yesus sangat menentukan sikap kita dalam mengikut Yesus. Ingat saudaraku, Yesus adalah juru selamat dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dari kuasa iblis. Yesus adalah juru damai kita yang akan memperdamaikan kita dengan Allah sehingga kita bisa kembali memasuki sorga Allah. Yesus datang di dunia menjadi teladan hidup baru bagi kita.
selama kita mau menjalani kehidupan di dunia ini. Untuk itulah Yesus datang, bukan untuk hal-hal yang duniawi. Karena itu jangan pernah berharap bagi Yesus tentang hal-hal duniawi. Jangan mengenal Yesus hanya dari segi hal-hal duniawi. Karena firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 19 di bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan begini. Kalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini saja, maka dari seluruh umat manusia di dalam dunia ini, kitalah yang paling malang. Hita mahala nadu mangol, molo olat ni portibiodo hita makirim di Kristusi. Karena itu ikutlah Yesus bukan untuk hal-hal duniawi. Hati-hati, jangan pernah mengikut Yesus hanya untuk mengharapkan hal-hal duniawi. Bisa-bisa nanti saudara sama dengan Yudas menjadi pengkhianat. Tetapi ikutlah Yesus hanya untuk hal-hal surgawi. Sehingga pasti saudara akan mau mengikut Dia dengan setia. Kita akan mau mengikut Dia dengan setia. Bahkan kita akan mau memberikan nyawa kita demi mengikut Tuhan Yesus, demi kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Wahyu 2 ayat 10c. Selanjutnya saudaraku tentang Yudas, mari kita baca di Lukas 22 ayat 3 dan Yohanes 13 ayat 27 yang mengatakan bahwa sebelum Yudas mengkhianati Yesus, sebelum Yudas pergi kepada imam-imam kepala dan kepada tua-tua Israel, dia terlebih dahulu dirasuki oleh iblis. Memang saudaraku, pengkhianatan Yudas ini telah dinubuatkan Allah melalui para nabi. Seperti bisa kita baca di Mazmur 41 ayat 10, di Zakaria 11 ayat 12 hingga 13. Di sana sudah dinubuatkan bahwa Yesus memang harus mati. Tetapi bukan berarti saudaraku bahwa Allah yang menyuruh Yudas untuk berkhianat agar nubuatan itu terjadi. Sama sekali bukan. Tetapi Allah sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Tetapi di sini Yudas dengan kebebasan kehendaknya sendiri. Sekali lagi, Yudas dengan kebebasan kehendaknya sendiri yang memilih dan memberikan dirinya dikuasai si iblis. Padahal kepada murid-murid yang lain, Tuhan Yesus sudah memberi kuasa bagi mereka untuk bisa mengusir iblis. Tetapi Yudas justru memberikan dirinya dikuasai oleh iblis. Mengapa? Karena kedagingannya sudah menguasai dirinya. Ingat saudaraku, orang yang sudah dikuasai daging akan memberikan dirinya dikuasai si iblis. Lalu iblis akan memperbudaknya sehingga dia akan mau melakukan apapun untuk memuaskan hasrat kedagingannya dan untuk memuaskan hasrat si iblis yang berkuasa di dalam dirinya. Yang terakhir tentang Yudas saudaraku, memang dia menyesal. Dia menyesal, tetapi bukan bertobat. Dia menyesal, tetapi bukan bertobat. Karena itulah dia bunuh diri. Itu sangat berbeda dengan Petrus. Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, tetapi kemudian menyesal, lalu menangisi dosanya, lalu dia bertobat, lalu dia selamat. Saudaraku, tidak ada gunanya menyesal bila tanpa pertobatan. Yang diterima Tuhan Yesus dan yang dihapus dosa-dosanya
hanyalah orang-orang yang menyesali dosanya, lalu mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya, lalu mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Orang seperti itu pasti, sekali lagi, pasti dosanya dihapuskan Tuhan Yesus dan dia pasti selamat. Karena itu jangan pernah hanya menyesal, tetapi bertobatlah dan serahkan dirimu kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, sekarang kita masuk ke topik, kembali ke laptop, begitulah, ke topik perdagangan manusia. Sikap orang Kristen berdasar pada firman Tuhan sangat jelas terhadap praktek ini, yaitu praktek perdagangan manusia harus kita tolak. Mengapa? Karena sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Karena perdagangan manusia merupakan sebuah kejahatan terhadap hak-hak manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera sebagai manusia. Dan juga praktek perdagangan manusia adalah memperlakukan manusia seperti barang dagangan yang bisa diperdagangkan untuk mencari keuntungan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Padahal saudaraku, menurut firman Tuhan, manusia itu dicipta segambar, sepeta dan serupa dengan Allah. Manusia itu dicipta Allah sebagai citra Allah. Di dalam manusia itu ada rupa Allah, ada foto Allah. Manusia dicipta sebagai mahkota ciptaan Allah. Dan terutama Tuhan kita Yesus Kristus telah mau mengorbankan dirinya untuk menebus dan memulihkan harkat kemanusiaan serta kesejatian hidup serta citra Allah di dalam diri manusia itu. Yesus Kristus membayar dengan mahal, yaitu melalui nyawanya sendiri. Karena itulah praktek human trafficking ini adalah penyangkalan terhadap penebusan, terhadap pembebasan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena itulah saudaraku, sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus, kita bukan hanya menolak, tetapi kita harus berpartisipasi untuk membongkar dan menghentikan praktek penjualan manusia ini. Sebagai orang-orang yang sudah turut merasakan keselamatan dari Tuhan Yesus, kita harus turut menyelamatkan para korban-korban itu. Kita harus turut berperan dengan ikut mengamati dan melaporkan kepada instansi terkait bila kita melihat praktek-praktek ini. Dengan demikian saudaraku, praktek perdagangan manusia ini bisa dikurangi dan mudah-mudahan bisa dihentikan. Dengan demikianlah kita turut menjaga harkat manusia yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang tidak ternilai itu. Karena itulah ikutlah menjadi orang-orang yang melawan dan menghentikan praktek penjualan manusia. Amin.